Oke, selamat datang di Lembaga Papindo. Kali ini kita mau menceritakan tutorial tentang video riset produk. Bagaimana kita menggunakan riset produk supaya produk kita bisa laris manis. Jadi untuk ilmu riset ini harus kita mantapkan ya, supaya kita sebelum bergerak lagi ke video berikutnya, pertama kita riset pasar dulu ya, apakah produk kita laku di pasaran atau gimana ya. Jadi yang kemudian saya ini adalah setelah kita riset ya, riset kita produk kita harus laris manis, harus laku terjual ya. Jadi yang pertama ini adalah bagaimana kita risetnya produk kita supaya bisa laris manis. Nah, sebelum kita masuk ke riset, kita pahami dulu ya, produk kita itu yang selalu laris manis itu ada berapa macam. Jadi ada dua jenis sifat produk yang selalu ada laris manis jika dijual secara online di internet ya. Jadi ada dua jenis sifat produk. Jadi apa saja yang produk itu adalah, yang pertama adalah produk yang menceritakan tentang solusi atau masalah. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau perempuan itu kan suka cantik. Kalau misalnya ada satu jerawat pun mereka sudah galau, ya. Artinya sudah ada noda di mukanya. Makanya mereka ingin mencari obat, bagaimana untuk mencari misalnya krim untuk menghilangkan jerawat. Jadi kalau misalnya kita bisa membuat obat jerawat itu sangat bagus sekali. Ya, itu ada solusi yang produknya, yang untuk produk solusi ya. Kemudian kalau kita misalnya ada yang sakit, misalnya kita sakit kita ada sakit misalnya sakit gula, kalau kita punya ada resep-resep, misalnya resep-resep leluhur, kita bisa aja, kalau misalnya udah terbukti obat kita, maka kita jualkan aja. Jadi mudah-mudahan kita bisa dengan itu ya, pasti bisa berhasil. Karena kenapa? Obat kita udah terbukti ya, bukan asal-asalan ya. Kalau kita produknya udah terbukti, maka kita bisa pasarkan melalui nanti YouTube marketing, itu nanti saya ajarin, dan supaya itu kita bisa booming, langsung berhasil, langsung laku dijual. Itu artinya produk untuk solusi atau produk untuk masalah ya. Kemudian yang kedua adalah produk hobi. Misalnya orang hobi ya, suka memancing. Jadi otomatis dia akan membeli semua misalnya alat pancing apa saja, trik-trik untuk menangkap ikan, ya itu untuk memancing, itu hobi dia. Misalnya ada yang suka olahraga, bola, misalnya baju bola, ya, celana bola dan segala macamnya. Jadi itu produk hobinya. Itu adalah, jadi begitu adalah dua jenis sifat produk. Jadi yang mana aja kita mau cari produknya. Nah, terus setelah kita ketahui jenis produk, baru kita tentukan kategori produk kita ya. Kategori produk kita itu apakah berupa produk untuk fisik, misalnya baju ya, ada baju wanita, baju pria, baju muslim, baju anak, makanan, minuman, souvenir, kado atau laptop, aksesoris, komputer dan aksesoris. Itu adalah produk fisik ya. Jadi kalau misalnya kita kenal dengan grosirnya, kita kenal dengan tokonya dan harganya itu sangat menjangkau, kemudian kita kan jual kembali. Jadi otomatis kalau misalnya kita riset, itu enaknya di digital marketing. Kita nggak perlu stok, barang kita nggak perlu stok, dan kita nggak perlu modal yang banyak. Jadi kita cuma mencari ya toko yang mau kerjasama, grosir yang mau kerjasama, supplier yang mau kerjasama. Ya kita tinggal modal handphone aja kita otomatis, kalau kita udah kerjasama dengan toko, dengan supplier, dengan grosisan, kita cuma pinjam produk mereka, kita foto. Jadi yang kita jual itu adalah fotonya ya. Setelah nanti terjadi penjualan, baru kita ngambil produk mereka, baru kita kirim. Jadi kita nggak perlu stok barang. Nah, itu enaknya adalah di digital marketing ya. Jadi nggak perlu modal yang banyak, cuma modal handphone saja. Nah, setelah itu produk fisik, apalagi produk digital. Jadi kalau kita bisa membuat aplikasi game, jadi kita bisa membuat e-book, membuat video, membuat musik, membuat gambar. Nah, itu ada produk-produk digital semua. Nah, itulah begitu enaknya kalau itu bermain kita bisnis internet marketing, itu semuanya begitu enak ya. Artinya kalau kita udah pernah merasakan bagaimana berbisnis di internet marketing, maka otomatis kita akan lebih enak
kerja enjoy di sini daripada kerja sama orang lain. Artinya kita sebagai tuannya, kita sebagai bosnya, kita sebagai kurinya juga ya. Tapi setelah menghasilkan kita bisa merekrut karyawan-karyawan yang lain. Nah, jadi bagaimana dengan toolsnya? Nah, bagaimana kita meriset? Kita pakai tools, bukannya kita nggak pakai tools yang tadi ya. Toolsnya itu adalah pertama kita Google COID ya. Google COID itu yang pertama kita triknya itu ada riset produk. Pertama adalah kita pergi ke Google COID ya, lalu tekan enter. Nanti bentar lagi kita akan coba ya. Yang kedua adalah kita pergi ke Google Trend, kemudian kita ketik ya. Misalnya ke Google Trend, nah kita baru cari misalnya produk kita mau produk apa, baru kita bisa lihat ya ada di kota mana, ada di daerah mana, ada di provinsi mana, ya produk kita bisa laku, baru kita kejar, kita pasang di kota mereka, ya. Dari yang terakhir itu adalah riset produknya di situs marketplace. Misalnya kita blank, kita masih belum tahu produk kita mau jual apa ya, kita bisa cuci mata dulu, kita seperti datang ke mall ya. Kalau di internet marketing itu mallnya itu ya marketplace ya, misalnya di Tokopedia, di Shopee, Lazada, kita lihat-lihat dulu. Nah nanti pasti akan oh ya terbentuk, saya mau jualan ini, mau jualan ini. Nah itu ya. Oke, kita akan langsung aja mempraktekkan bagaimana toolsnya itu bekerja ya. Pertama kita masuk ke Google dulu. Nah setelah teman-teman masuk ke Google di sini ya, teman-teman ketik aja dulu. Kita kalau misalnya kita mau pasalkan ke Indonesia, kita Google COID. Nah seperti ini, kita enter. Nah kita pasti tampilannya kayak gini ya. Setelah gini berarti ini Google Indonesia. Nah setelah Google Indonesia, kita misalnya kita mau jualan apa, kita misalnya kita mau jual, misalnya kita mau cari, kita mau jual, nah titik-titik ya, titik-titik, kita mau jualnya tembaknya di kota mana, misalnya di kota Medan. Nah, kita mau jual apa? Misalnya kita mulainya dari A, ya. Kita abjeknya dulu ya. Nah, otomatis setelah kita ketik A, nanti di sini ada 2, 4, 6, 8, 10. Ada 10 turunan kata kunci yang sering dicari orang. Ya, mungkin kalau di handphone, teman-teman bisa melihatnya 8 kata kunci. Ya, mudah-mudahan bisa 10 juga kata kunci. Jadi yang dicari orang itu adalah jual AC Medan, jual anjing, jual ini ya, jual anak anjing, jual alat kesehatan, itu yang paling dicari orang. Nah setelah kalau misalnya kita A-nya kita nggak ada, kita cari B. Nah berarti yang paling dicari orang juga adalah jual beli mobil bekas Medan, jual beli ya, itu banyak ya, mobil motor ya, motor bebas ya, motor bekas Medan, jual burung di Medan. Jadi kita tembak kota kita, misalnya kota kita ada di mana, kita tembak. Misalnya kota kita ada di Jakarta, atau misalnya di Yogyakarta atau Jogja ya, kita ada di Jogja ya. Nah, Jogja. Jadi kita Jogja itu ya kalau misalnya mau jual apa, misalnya dijual respect ya, nggak ada ya. Misalnya di Semarang atau gimana ya. Nah, jual B-Pro atau kamera, nah itu semuanya ada ya. Kita berada di kota mana, kita mau target kota mana, kita tengok itu ya. Jadi kita kembali dulu di Medan dulu, karena Medan itu pasarnya sangat besar. Ya, setelah B kita misalnya C. Ya, di sini adalah C, jual CCTV. Berarti banyak orang yang membeli CCTV ya. Jadi selain kata jual, itu ada 4 ya yang utama ya. Misalnya orang menjual, misalnya orang pertama mau jual ya, mau jual barang atau mau beli barang ya. Kemudian kita kalau kita mau di sini ya jual, kita kalau misalnya mau beli, kita otomatis posisi kita harus berada di posisi konsumen ya, harus berada di posisi konsumen. Mereka rata-ratanya ingin mencari apa kata kuncinya ya. Misalnya beli titik-titik di Medan ya, nggak ada ya, beli apa ya, nah, beli D misalnya, beli durian, beli dinar di Medan, beli drone di Medan, beli durian, beli daun ini ya, beli daun ini. Jadi seseorang itu konsumen itu ya, dia mengerti apa ada di otaknya itu ya. Jadi kalau misalnya kita punya ilmu kita tentang dry ice, durian, ucok ya di Medan ya, itu bisa aja kita bikin websitenya, bikin YouTube-nya ya. Misalnya lagi beli emas Antam ya, beli etol, beli emas ya, beli apa, kita cari pelan-pelan ya. Kita itu ada kata kuncinya, ada 4 yang utama, itu jual, beli, grosir
ya, kemudian toko, ya. Kebanyakan orang mencarinya itu kalau misalnya kita itu seseorang itu konsumen itu mencarinya itu. Misalnya kita grosir pakaian, toko pakaian, ya, jual pakaian apa, beli pakaian apa, kita cari aja satu persatu. Jadi kalau itu misalnya kita nggak ada ide, tapi kalau kita udah dapat idenya, nah kita misalnya ada idenya ya kita langsung aja ya, misalnya CCTV. Nah tadi CCTV ya, jual CCTV. Tapi kebanyakan di sini saya tengok orang kebanyakan menggunakan jual ya. Jual ini banyak sekali kata kuncinya. Jual CCTV ya. Ya, kita misalnya kita mencari produk ini, oh ini produk ini saya ada ya, jual CCTV ya. Saya kenal dengan tokonya, dengan grosirnya, saya akan foto produk mereka kemudian saya pasangkan di YouTube marketing ya. Nah, misalnya jual CCTV-nya. Ini kan saya di Medan. Kalau misalnya saya selain di Medan saya mau jual di mana aja. Nah, kita pergi ke Google Trend. Nah, kita ketik aja Google Trend. Nah, Google Trend ya. Nah, setelah dapat Google Trend, nah kita cari di sini ya Google Trendnya ini ya. Nah, setelah kita ini masuk di sini, kita masukkan aja di Indonesia ini ya. Kita harus masukkan target kita Indonesia ya. Jangan semua nanti kalau Amerika payah nanti ya. Soalnya pasar kita di Indonesia, kita ketiknya di Indonesia. Kalau pasar kita di internasional, kita misalnya di Amerika, di Inggris ya, bisa kita cari ya. Contohnya CCTV tadi ya, jual CCTV. Nah, di sini Google Trend itu akan melihat grafiknya ini. Nah, yang enaknya grafiknya ini. Kemudian ini waktunya ini selama setahun ya, selama setahun ke depan ya. Jadi kita tahu grafiknya itu bagaimana. Nah, kemudian ini provinsinya kita bisa Banten itu paling laku ya, Jakarta, Bali, Sumatera Utara ya tadi ya. Nah, ini ada 8 yang paling teratas ya, Jawa Timur ya, itu tentang provinsinya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat lagi yang lebih spesifik, kita bisa mencari di kotanya. Jadi kota yang paling laku adalah di Jakarta. Jadi kalau kita misalnya punya produk kita CCTV itu ya, kalau kita mau tembak Jakarta ini saingan kita paling banyak ya, karena ini memang sumbernya dari Jakarta ya langsungnya. Jadi otomatis kita bagusnya jangan di Jakarta, karena di supply-nya ini pasti harganya gila-gilaan ya. Jadi kita nggak usah tembak di Jakarta, karena pasti saingan kita banyak ya. Nah, di sini adalah relatif ini misalnya yang kata kunci ya. Ini kebanyakan orang CCTV murah, orang banyak ini cari ini ya. Nah, selain CCTV, kalau misalnya kita mau jual apa, mau jual makanan atau buah-buahan, boleh. Misalnya pertama kita terpikir kita mau jual apokat. Nah, kita jual apokat. Nah, kita mau jual apokat itu di mana? Nah, ini grafiknya ini naik turun ya selama setahun ya ini ya, 12 bulan ya, naik turun ya. Nah, ini nggak ada ya, nggak ada jual apokat di Indonesia ya. Yang paling dominan ini hanya relatif ya semuanya ya, jual apokat ya. Nah, kalau misalnya kita yang mau ya, kita misalnya jual pakaian. Misalnya pakaian apa? Pakaian wanita. Nah, jual pakaian wanita itu kebanyakan di Jawa Timur ya. Nah, kalau kita masuk ke kota, bisa masuk ke kota ya. Kotanya nggak ada juga ya. Ya, kemudian kita mau apa lagi? Jual apa? Terserah kita di sini. Kita tengok grafiknya. Kalau misalnya grafiknya turun atau segala macam, bagusnya kita nggak usah jual. Tapi kita kalau misalnya lagi tren, nah sekarang pada masa sekarang konflik ya, berarti yang paling laku adalah jual masker. Nah, itu yang lagi ngetren gitu ya, lagi ngetren nih. Yang pertama kan dari 2019 itu nggak ada orang mencari ini ya, mencari ini masker. Tiba-tiba Januari 2020 itu terjadi pelonjakan. Nah, ini gila-gilaan itu kan. Nah, itu lagi tren jual maskernya di mana aja, di Banten, di Bali ya, sampai dari 31. Misalnya kita tengok aja kotanya, kota mana aja. Nah, di Bekasi, Tangerang, itu Jakarta semua ya, Tangerang, Jakarta itu semua ya, laku kali ya. Surabaya, Bandung, Medan juga laku, Makassar ya. Jadi kemudian kata kuncinya apa aja? Kata jual masker, sensi murah, harga masker, jual masker ya. Tapi kalau misalnya kita masih pemula, kita bagusnya kita jangan menembak dengan kata kunci yang
yang paling top ini ya, karena mereka kalau paling top itu udah senior-senior, udah profesional mereka semua. Jadi bagusnya kita mulai aja dari kota-kota kita aja. Kita bisa aja mengambil kata kunci mereka, tapi kita tembaknya di kota kita. Misalnya jual masker sensi murah di mana? Misalnya di kota Medan. Medannya masuk ke kabupaten atau kota madya mana? Misalnya kota madya, misalnya kisaran tebing tinggi. Jadi kita masuk aja kita kuasai ke kota madya dulu. Jangan kita masuk tembak ke kota besar, nanti kita kalah bersaing. Karena kita masih pemula, ya. Jadi kemudian tadi Google COID udah, Google Trend udah. Dan yang terakhir itu adalah kita mau cuci mata, ya. Kita bisa aja pergi ke Tokopedia untuk melihat mall-mall, ya, mall-mall untuk marketplace, ya. Kita bisa aja cuci mata di sini. Nah, misalnya ini kategori kita, misalnya kita mau masuknya apa? Misalnya mau kita fashion, ya, kita nanti ada, ya. Misalnya di sini ya paling bawah ini biasanya kita ada ini. Yang paling laku, yang paling ini untuk Tokopedia ini yang mana ya kita suka. Ya, tentang Tokopedia, tiket kereta api yang bagaimana ya. Jadi di sini teman-teman boleh aja melihat berbagai macam ribuan, bahkan ratusan ribu orang menjual ini produk-produknya ini ya. Jadi kita kalau melihatnya jangan pusing-pusing juga ya. Pertama kita tengok aja kita mau mencari apa. Misalnya kita mau mencari baju anak-anak. Nah, kita ketik aja di kategori baju anak-anak atau anak-anak perempuan, anak laki-laki, misalnya anak perempuan. Nah, ini semuanya adalah nanti dimunculnya adalah semua baju-baju produk ya untuk anak-anak. Nah, gitu banyak kan? Nah, gitu banyak. Kemudian kita cari lokasinya dulu. Kita mau cari tokonya itu kalau bisa kita cari yang paling dekat dengan kota kita. Supaya kenapa? Hemat ongkos ya gitu ya. Jadi kita misalnya kita ada di Medan, kita cari aja toko yang di Medan. Ya, toko di Medan. Nah, kita terapkan. Jadi sehingga yang akan muncul di sini adalah toko-toko di Medan, misalnya dekat dengan kota saya. Jadi otomatis kita akan pergi ke toko mereka, kita akan ajak kerjasama. Kemudian kita misalnya mereka punya harganya berapa, kita minta misalnya kalau kita mau jadi resell, kita bagaimana harganya gitu ya. Jadi cara lobbynya. Jadi jangan cari di kota-kota besar yang lain, tapi kita cara lobbynya itu kita masih kurang. Kita kalau misalnya kita kalau udah profesional sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kita misalnya mau masih agak pemula, kita bagusnya mencari di kota yang terdekat dulu. Nah, begitu cantik kan? Baru kita setelah dapat kita tokonya, kita negosiasi ya. Setelah negosiasi baru kita jual produk mereka. Kan gampang gitu ya. Jadi kita misalnya di dalam internet marketing sangat gampang sekali, nggak perlu modal banyak. Yang penting bagaimana kita negosiasinya ya. Itu nanti untuk cara menjualan ini ya. Ini kita sekarang ini ada video YouTube marketing. Jadi otomatis nanti kan saya ajarin bagaimana mempromosikannya melalui YouTube marketing. Jadi demikian video kita kali ini ya, tentang bagaimana video kita tentang cara riset produk laris manis menggunakan ya toolsnya itu Google COID, Google Trend dengan cara riset dengan marketplace. Mudah-mudahan dengan ini ide kita, produk kita, apa yang kita mau jualan itu kita harus riset dulu ke pasar, kemudian kita targetkan ke kota mana. Mudah-mudahan setelah itu dapat, baru kita bisa bikin. Kita siapkan bahannya dulu sebelum kita bikin YouTube marketing. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.